seorang sutradara bisa mengatakan seperti itu. Menceritakan tentang kasih sayang seorang zombie. Industri perfilman di Korea Selatan memang luar biasa. Saya anggap seperti itu. Ya, kita tahu tentang Hollywood. Kita tahu tentang Bollywood. Bahkan Bollywood adalah industri perfilman dunia yang mungkin paling banyak memproduksi film setiap tahunnya dari segi jumlah ya. Dan kita tahu juga Bollywood menghasilkan film-film yang dinonton jauh lebih banyak dan penonton di seluruh dunia. Oleh karena yang pertama, jumlah orang India sendiri sudah sangat besar, 1,4 atau 1,5 miliar. Lalu begitu banyak India diaspora di berbagai negara, dan tentu saja penggemar film-film India, aktor dan aktris dari India juga sangat banyak di seluruh dunia. Mungkin Anda baru dengar tentang Nollywood. Nollywood adalah industri perfilman Nigeria, lalu tentu saja Indonesia dan Korea Selatan. Ada begitu banyak film yang luar biasa yang bukan cuma dari sekedar sinematik achievementnya, tapi juga menyangkut ceritanya, menyangkut karakterisasi dari lakon-lakon utamanya, menyangkut bagaimana sutradara dengan sangat cerdik meracik berbagai elemen sinematik menjadi pengalaman estetika bagi penonton. Dan ketika seorang sutradara dari Korea Selatan membuat film tentang zombie, dan zombie itu berjudul Train to Busan 2016, seluruh dunia terpukau, saya boleh mengatakan seperti begitu. Karena film ini meledak. Film ini bukan saja tentang zombie, namun menyangkut kasih sayang seorang zombie. Nah, aneh kan? Zombie itu dikatakan tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, ya kan? Mereka tuh emotionless, tanpa perasaan, dan mereka hanya terdorong oleh insting satu-satunya, yaitu mencari daging, mencari darah, mencari korban, karena setiap orang harus menjadi zombie seperti dirinya. Namun Train to Busan justru menceritakan, dan ini sungguh lihai ya bagi saya, seorang sutradara bisa mengatakan seperti itu, menceritakan tentang kasih sayang seorang zombie. Nah, adalah seorang ayah yang sedang menghadapi kekalutan hidup keluarganya, sedang dalam pembicaraan tentang perceraian anaknya, dan mereka, dia dan istrinya mempunyai seorang putri bernama Soan, saya seperti bakmi Soon, tapi dia seorang putri yang lucu, yang cantik, yang cerdas, polos. Dia sungguh-sungguh merepresentasikan anak sebagaimana umumnya kita mengenal seorang anak manusia, apalagi seorang anak putri. Dan mereka dalam perjalanan ke Busan, kota Busan, memakai kereta api pada waktu itu untuk menemui keluarga dari pihak ayahnya ya, pada waktu itu. Namun cerita ini kemudian berkembang secara sangat berbeda dari harapan penonton. Karena ini bukan sekedar perjalanan ayah dan putri memakai kereta ke kota Busan dan seorang putri yang menikmati perjalanan ini bersama dengan ayah. Tidak sama sekali. Sejak dari awal, bahkan di dalam kendaraan, dalam mobil pun, saat mereka menuju ke stasiun kereta api, kita sudah bisa menangkap sejumlah hal yang sangat atau syarat emosional, secara emosional. Sejumlah konflik
Bahkan tuntutan dari seorang putri kepada ayahnya. Ayahnya begitu sibuk dengan kehidupan dan pekerjaannya, sehingga sang putri merasa ayah tidak ada dalam kehidupan. Bayangkan itu. Bayangkan jika dari sekian yang menonton, lalu seorang putri dari Anda, putri Anda atau putra Anda yang masih kecil mengatakan, mengapa ayah, atau mengapa bunda, atau mengapa bapak tidak terasa di dalam hidupnya. Atau bahkan dengan kata-kata yang jauh lebih final, mengapa ayah, mengapa bunda tidak ada di dalam kehidupanku. Ada berapa banyak orang, berapa banyak anak, bahkan berapa banyak orang dewasa yang merasakan, yang mempertanyakan hal ini. Mengapa orang tuaku tidak ada atau bahkan kurang terasa di dalam hidup? Atau ada berapa banyak orang tua atau orang dewasa yang dipertanyakan eksistensinya. Mengapa kalian tidak ada atau kurang sekali terasa di dalam hidupku? Pertanyaan ini bisa sangat menusuk dan melukai. Namun ini pertanyaan yang sangat wajar. Tak seorang pun, tak ada anak manusia yang pernah besar tanpa orang tua. Dia minimal sedikitnya harus dilahirkan oleh seorang ibu. Sedikitnya minimal setelah dilahirkan, beberapa saat setelah dilahirkan, dia berada dalam pelukan seorang ibu. Dan kebanyakan orang kemudian hidup dibesarkan oleh orang tua. Dan pada titik tertentu, seorang anak bisa saja mempertanyakan, ya, kalian memberi saya makan, kalian memberikan saya baju, saya bisa sekolah, kalian bekerja keras, terima kasih Bapak dan Ibu. Tetapi secara emosional, saya kurang merasakan kehadiran kalian. Train to Busan ibarat sebuah prelude ke dalam situasi yang sangat kompleks. Dan yang luar biasa dari sang sutradara, dia memakai zombie. Karena sang ayah kemudian di dalam pertarungan melawan zombie yang kemudian mencemari, mengkontaminasi gerbong per gerbong sehingga ratusan atau mungkin ribuan orang menjadi zombie. Pada akhirnya sang ayah di titik akhir ternyata kena gigitan dari zombie juga, dan dia menjadi zombie. Namun dia menjadi zombie yang berbeda, karena dia tidak menjadi zombie yang mengejar daging segar, yang hendak mematikan hidup dari seseorang. Namun dia menjaga anaknya sedemikian rupa sehingga dia mengorbankan dirinya. Sebuah dengan yang sangat mengaduk-ngaduk perasaan. Apalagi sang sutradara dengan sangat cermat memilih hanya menampilkan siluet atau bayangan dari seorang ayah yang setelah menjadi zombie, yang sedang dalam perjalanan menjadi full zombie, dan tidak mau itu terjadi di bagian belakang kereta, dan memilih menjatuhkan dirinya. Dan kamera sutradara menangkap bayangan orang yang jatuh. Inilah cinta yang tak terhingga dari seorang ayah. Dia boleh menjadi zombie, dia boleh tercemar oleh derasnya kehidupan atau kerasnya kehidupan atau berbagai tekanan yang harus dia tanggung dalam hidupnya. Namun cintanya kepada anaknya tak berkurang sedikit. Ini luar biasa sekali menurut saya. Film yang membalik seluruh pengalaman atau ekspektasi kita tentang film zombie dan menyoal tentang
cinta seorang ayah kepada putrinya atau kepada anak. Ada banyak orang yang mempertanyakan itu, dan itu pertanyaan yang sah, yang valid. Kenapa orang tua saya, atau kenapa ayah saya, atau kenapa ibu saya kurang terasa di dalam kehidupan saya? Namun yang lebih penting lagi, kemudian kita mengolah pertanyaan ini, kita mengolah jeritan ini. Di dalam proses terapi jelas kita bisa mengolahnya dengan teratur, dengan terstruktur, dengan empati, dengan bergula. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Dan kita harus percaya juga saat kita punya pertanyaan seperti itu, mengapa ayahku atau mengapa ibuku atau bahkan mengapa ayah dan ibuku tidak terasa atau kurang di dalam hidupku, kita bisa percaya sebagaimana dalam film Train to Busan, bahwa dari pihak ayah atau ibu atau ayah dan ibu sesungguhnya mereka mempunyai pergulatan yang sama atau bahkan lebih. Sehingga di dalam proses ini kita akan lebih mengenali kenapa ayah dan ibu saya sampai jatuh ke dalam situasi yang seperti itu. Ini bukan proses yang mudah, tentu saja, tetapi bukan tak mungkin. Dan yang selalu kita ingat, sebagaimana Train to Busan mengatakan pada kita, bahkan ketika sang ayah terkontaminasi menjadi seorang zombie, pemakan daging, haus darah, haus kehidupan, begitu terobsesi pada kematian, bahkan jika seperti itu, kemanusiaannya tidak pernah hilang, cintanya tidak pernah hilang, dan dia akan memastikan dia melakukan segala hal untuk memproteksi putrinya. Percayalah dan mulailah perjalanan terapi atau mulailah pemahaman Anda seperti itu, sehingga Anda akan lebih mampu, dimampukan, lebih kuat dan dikuatkan untuk menjalani proses yang tidak mudah ini. Train to Busan sangat saya rekomendasikan untuk Anda tonton dengan perspektif kasih sayang seorang zombie pada putrinya. Terima kasih untuk perhatian Anda. Ingat selalu, Anda adalah berkat dunia